Jadi tidak peduli ke tempat apa itu tidak dipikirkan itu. Sebenarnya tidak boleh. Apa juga pernah gitu Mbak ada yang menirukan suara Ada, sering kalau mau itu mesti gitu. Kadang manggil-manggil nama gitu. Saya sendiri pun sering dipanggil. Oh iya. Itu yang sering menyatakan orang itu gangguannya cewek. Kadang-kadang anak muda, kadang-kadang orang tua. Itu. Jadi kita harus waspada. Wujud cewek Wujud, gitu. iya. Wujud, ya. Yang sering ganggu pos 1 sama pos 3 itu. Nah, nanti sampai atas itu di pos 5 itu juga sering bingungan gitu. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali bersama saya Bejo Anak Gembala. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di Trogowali ya. Jadi untuk Trogowali ini berada di daerah Karanganyar. Jikalau teman-teman mau ke sini, teman-teman harus menuju dulu Pertapaan Pringgondani ya teman-teman. Dan nanti kalau sudah sampai Pertapaan Pringgondani, teman-teman tinggal ikutin aja jalan yang lurus ke atas. Nanti kalau sudah sampai mentok, maka teman-teman akan sampai di tempat ini yang bernama Trogowali. Nah, di kesempatan saat ini saya di tempat ini bertemu dengan, mungkin bisa diperkenalkan dengan Mbah Sinten, Mbah? Mbah Harsono. Mbah Harsono ya. Oke. Jadi kalau teman-teman berada di di Trogowali ini, nanti teman-teman akan bertemu dengan Mbah Harsono ya. Jadi Mbah Harsono selaku sebagai kuncennya di sini ya Mbah, yang tunggu yang menunggu Ya, tempat bukan ini. kuncen tapi penjaga. Ya, lebih tepatnya penjaga yang ada di sini. Nah, mungkin untuk lebih singkatnya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu siapa itu Mbah Harsono. Mungkin bisa Mbah Harsono sedikit ceritakan tentang tentang Mbah Harsono di sini atau di Lawu, di Gunung Lawu, itu perannya gimana Mbah Harsono? Ya, selamat sore. Ini perkenalkan, nama saya Mbah Harsono. Dulunya saya megang di Gunung Lawu sampai 50 tahun. Dan pengalaman saya seluruh lokasi Lawu kita siap semuanya, jalur di mana saja. 50 tahun ya Mbak? Wah, 50 tahun saya sama umur saya aja. Saya masih belum, saya iprite. Jadi untuk semua jalur Lawu, Mbah Harsono sudah menguasai semuanya lokasi Lawu seluruhnya. Jadi gini Mbak Harsono, jadi maksud saya datang ke sini itu, saya itu mau menanyakan tentang, ya tidak banyak sih, mungkin sedikit aja ya, sedikit aja intinya di Gunung Lawu itu, tentang Gunung Lawu ya Mbak Harsono. Nah, untuk Gunung Lawu itu kan setahu saya itu sangat erat sekali, kental sekali untuk sangat dikenal dengan spiritualnya tanah Jawa, itu pusatnya di Gunung Lawu ya, betul enggak? Betul. Dan selain itu kan Gunung Lawu ini juga tidak asing lagi ya bagi kalangan pendaki di Jawa ataupun di Indonesia ataupun di dunia, mungkin sudah nggak asing lagi ya untuk bagi kalangan pendaki di Gunung Lawu ini. Nah, ini terkhususnya saya mau tanya tentang pendakian di Gunung Lawu Mbah Harsono. Nah, dengan sepak terjang Mbah Harsono yang sudah 50 tahun lebih di
Gunung Lawu ini dan juga sudah tahu banyak medan mana aja, mungkin sudah hafal semua untuk Pak Harsono ini dengan pengalamannya yang sekian puluh tahun itu. Nah mungkin saat ini saya ingin itu untuk Pak Harsono sedikit berbagi gimana sih untuk persiapan naik ke Gunung Lawu, terus apa sih yang harus disiapkan, dan aku kudu piye saya itu harus gimana gitu loh Mbak Harsono. Mungkin bisa berbagi sedikit ya Mbak Harsono. Ya, kalau tentang pendakian Lawu dan untuk segi keamanan Lawu itu sebenarnya satu, cara pendakian itu harus minimal komplit apa yang dibutuhkan di sana. Dua, Anda masuk wilayah. Satu, kita harus permisi. Kalau katanya sekarang harus lapor di pos. Tiga, satu, kalau selama perjalanan pendakian itu harus mengatakan harus sopan. Jangan sembarangan ngomong, dan jangan sembarangan tak enaknya, jadi ngomongnya apa saja tidak boleh. Tujuannya kita minta selamat, ya harus naati peraturan apa adanya. Larangannya memang banyak kalau di Gunung Lawu. Larangannya banyak, tapi dalam bentuk pendakian itu kan semua orang tidak bisa. Yang kuncinya saya, mohon maaf semua pendaki, rekan-rekan yang ingin mendaki, itu kuncinya harus sopan santun dan tidak boleh mengganggu apapun yang di Gunung Lawu itu. Dan ngomong ya jangan sembarangan, nanti tahu apa ya jangan sampai dicela. Tuh, karena rawan sana itu memang rawan sekali. Jadi dikatakan misteri ya misteri, memang misteri. Tuh. Tapi kebanyakan orang-orang itu pendakian itu kadang banyak kan nak ngomong desa enake dhewe. Gitu loh. Jadi enggak peduli ke tempat apa itu enggak dipikirkan itu. Sebenarnya enggak boleh. Nah, anak-anak pendaki harusnya pencinta alam itu harus tahu lingkungan alam gimana dan sebagainya. Nah, kan gitu. Seandainya kamu pendaki malam, dan nanti peraturan apa? Oh, enggak boleh. Kamu jangan di sana, lepaskan itu harus ditaati. Karena kita ngelarang itu, tahulah tempat itu paling rawan, banyak gangguan. Nah, itu kita untuk menjaga keselamatan harus naati peraturan, jangan sembarangan kita harus tak enaknya, tidak boleh. Gitu. Ini contohnya aja, banyak sekali. Seperti yang hilang kemarin itu, dari anak Magelang itu. Kayaknya sampai sekarang tidak ketemu. Nah, itu kenapa? Kena gangguan juga. Karena apa? Dia itu jalan di lokasi laut itu kan banyak misteri. Jadi ada apa-apa jangan dicela, diamkan aja. Kamu berjalan sampai puncak bisa selamat ya sudah. Nah kalau itu bilang, nek saja mung sego gudang 2.000 aku iso bayar, iso nggawe. Nah itu tidak benar, itu sudah mengembai orang, jangan nama orang itu. Nah itu, akhirnya sebelum itu ada cewek yang sering ganggu di Gunung Lawu itu mesti cewek, yang gangguannya pasti cewek. Itu ada yang ngejak balapan sampai puncak. Nanti kalau bisa menang sama saya, kamu makan tempatnya Mbak Yom habis berapa bayar. Itu akhirnya hilang sampai sekarang ini tidak ditemukan. Tuh. Dua, terus LP itu dia itu yang hilang itu LP namanya, dari orang Magelang itu. Nah ini yang kemarin anak Muneng ya. Ini perkiraan saya itu dia itu mabuk. Ya namanya orang mabuk, ya kemudian dia ngeliar atau gimana terus jatuh di lerengnya itu sampai temangsang wit itu. Itu laporan, semua orang laporan, pasti ada musibah apapun mesti laporan saya, enggak mungkin enggak. Itu. Dan di perjalanan itu harus benar-benar naati. Kalau aturan, kalau umpama pendakian malam, jangan sampai manggil-manggil temannya. Karena
di bukit itu menggema, di gunung itu menggema suaranya. Itu bahaya. Kasihkan kode aja sama senter 2 kali atau 3 kali. Nah, nanti temen bisa nyambung kan gitu. Itunya terus jadi tak adakan pendakian di sana, yaitu mohon maaf semua pendaki dan adik-adik yang ingin mendaki harus nanti peraturan apa adanya. Jangan mengganggu yang di Gunung Lawu itu apa saja. Itu burung, itu atau pohon atau apa jangan diganggu. Kalau minta aman ya, harus nanti peraturan apa adanya. Ya, oke, itu tadi untuk penjelasan dari Mbah Harsono. Mungkin ini saya dari penjelasan Mbah Harsono tadi saya mau mengulas untuk tanya ya Mbah Harsono. Tadi untuk Mbah Harsono itu untuk yang pertama itu harus genap itu maksudnya gimana itu Mbah Harsono? Sebetulnya masa genap ganjil itu enggak. Kalau bagi Mbah Harsono enggak masalah. Enggak masalah ya Mbak? Enggak masalah. Sekarang ya, itu kalau orang 3 katanya gotong mayit, itu enggak benar. Oh iya pernah dengar itu istilah seperti itu. Orang 3 itu berarti orang 6. Loh kok bisa orang 6? Yang ngomong kamu. Oh, itu kalau 3 ganjil itu jadinya, oh jadi yang apa? Yang ngomong Jiwa raga kamu. oh jiwa raga. Iya. Oh. Itu. Jadi sebenarnya enggak masalah itu. Lalu ganjil enggak boleh yang bilang siapa. Ya, banyak orang mendaki sendirian, apa yang enggak boleh itu ganjil. Gitu. Oh iya iya. Jadi jangan saya dengan kata-kata ya memang kalau zaman dulu kuno ya memang enggak boleh ya orang berjalan ganjil enggak boleh. Gitu lah. Tapi zaman hitungan zaman kuno ya. Nah, sekarang kan udah nasional jadi ya biasa lah. Oh, udah biasa. Berarti untuk mitosnya pendakian jumlah ganjil atau genep itu sebenarnya udah biasa. Udah biasa ya Mas. Oh iya iya. Sama oke yang itu tadi sudah terjawab. Ya mungkin yang sama itu tadi Mbak untuk pendakian malam itu berarti beda ya Mbak dengan pendakian siang itu. Tadi Ya, Mbak Harsono kan mengatakan kalau beda. pendakian malam itu kalau umpama rombongan ini, rombongannya ada yang tertinggal, weh, saya di sini itu mungkin enggak. Jangan gitu ya. Maka saya kasih saran pakai kode senter. Ya. Jadi yang satu kurang itu kasih kode senter. Nah, itu menjawab berarti masih. Kalau tidak menjawab kita tunggu dulu seberapa jam atau setengah jam atau 1 jam. Kalau tidak datang ya kamu harus turun lagi di mana tadi kisahnya temannya itu kan gitu. Oh. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi pendakian malam harus kompak bener. Tidak boleh sembarangan gitu loh. Karena malam kalau siang masih kelihatan, kalau malam kan tidak kelihatan. Dan jangan sampai manggil. Manggil karena apa? Bukit itu menggema. Di jurang kan menggema suaranya. Ya, nah, itu kan menggema. Nah itu dikira nanti di bawah. Kita kejar di bawah. Nah itu membuat sesakan gitu. Ya. Mungkin pengalamannya Mbah Har selama ini kalau umpama manggil gitu apa juga pernah gitu Mbah ada yang menirukan suaranya? Ada. Sering kalau malam itu mesti gitu. Padahal manggil-manggil nama gitu. Saya sendiri pun sering dipanggil. Oh iya. Ya, tapi saya nggak mau. Gitu loh. Itu. Oh berarti kalau meskipun rombongan ataupun sendiri dengar ada yang manggil kelihatannya asing gitu, Nggak usah. nggak usah diladeni gitu ya, Mas? Oh. Maka saya kasih tahu harus sarannya itu pakai kode senter. Jadi, oh ketinggalan teman dikasih senter, dan dia kalau membalas ya itu mati. Kalau dia berhenti ya kita berhenti dulu, ditunggu dulu. Kalau tidak ada ya kita harus jemput di mana. Itu. Jadi itu kekompakan pendakian. Berarti alangkah lebih baiknya tetap
rombongan tetap jadi satu Iya, Mbak? harus jadi satu dan Iya. komandonya harus satu. Jangan semua jadi komando. Nanti semua jadi komando mah kisruh. Iya, iya. Itu. Oh. Ya, tadi kan dua, jadi pengawal dan penyapu. Hmm. Itu lain. Penyapu kan dia yang di belakang sendiri. Iya. Pengawal kan di depan. Hmm. Untuk memberi jalurnya itu kan pengawalnya itu. Oh iya. Itu yang sudah kita alami, yang sudah kita buktikan. Jangan mengandalkan kamu sebagai senior pendaki, tidak bisa. Bisa ya, Tidak Pak? bisa. Meskipun sudah berkali-kali Iya, ke tidak situ bisa. tetap nggak bisa ya. Nah, namanya orang itu ada apa sih? Oh iya. Iya. Nah, belum tentu kalau kamu bisa sempurna. Nah itu loh. Jadi harus hati-hati. Pendakian itu harus hati-hati. Kita mohon semua rekan-rekan kami, saudara kami yang sering mendaki harus nanti peraturan apa adanya. Jangan sampai membantah Jangan- gini-gini, jangan. Meninggal rombongan itu tadi ya. Iya, jangan sampai meninggalkan rombongan. Apalagi sebagai pimpinan kan harus cek, berhenti cek, berhenti cek. Jadi terus sampai titik koordinatnya di mana kan gitu. Oh iya. Iya. Hmm. Ya mungkin itu tadi untuk yang malam hari ya Mbak. Kalau diusahakan ya jangan diusahakan, tapi juga menurut pengalaman Mbak Har itu jangan teriak-teriak manggil rombongan Iya, ya, Mbak. Dikasih jangan kode ya Mbak. itu saya Kasih kode mohon aja, ya. jangan. Itu larangan keras kalau bagi saya yang sudah menduduki di Gunung Lawu. Itu. Oh iya, iya. Hmm. Mungkin selain itu larangan keras bagi penghuni yang nggak kelihatan di situ kan mungkin juga karena malam ada yang istirahat di mana juga berbeki gitu ya Mbak. Mungkin ya secara gitu. manusiawi Ya, ya, cara Mbak. nalar gitu, teriak-teriak dan ngomong jorok dan sebagainya itu nggak boleh sebetulnya. Tapi ya kita harus tahu anak muda ini ya, biarpun anak muda itu harus dididik dengan disiplinan. Jangan sampai mengatakan ya enggak. Itu bahaya karena saya kalau bukit-bukit biasa enggak masalah, karena kan penuh misteri. Nah itu loh, Oh iya iya. nggak boleh. Gitu. Berarti untuk kekuatan spiritualnya sendiri apa untuk penunggu-penunggunya itu yang di Gunung Lawu sama bukit-bukit biasa itu beda itu ya Mbak? Beda, Beda. lain. Ya, Oh. ya sebetulnya yang penjaga tetap sama ya, tapi aturannya kan lain-lain, Oh. ya sama. Ya. Oke. Itu tadi untuk tik malam ya Mbak. Hmm. Kalau untuk siang gimana itu Mbak? Siang ya sama aja Sama aja. sebetulnya. Terus kodenya gimana Mbak? Nah, siang kan masih kelihatan, manggil enggak apa-apa. Misalnya kelihatan, kalau malam kan enggak kelihatan. Oh iya iya. Oh Gitu iya. loh. Tadi kan sini tanah kan masih kelihatan, dipakai kan enggak apa-apa. Oh iya. Gitu loh. Ya kalau bisa ya, namanya tunggu. Oh nanti. berarti pokoknya intinya rombongannya yaitu berangkat ya bareng-bareng itu Iya, harus gitu. Kompak, harus kompak. untuk jarak paling jauh itu bisa dimeteri atau Ya, kalau main jarak jauhnya itu tergantung fisik kita. Kadang-kadang fisik kelihatan, wah gagah, tapi fisiknya lemah. Ya, kelihatan gini-gini, fisiknya bagus. Nah, itu. Nah, nanti kalau ada yang tidak mampu, itu harus tanyai dulu. Ada yang nemani, atau ditinggal, atau dia turun. Ya, gitu. saling terbuka ya Mbak? Iya, saya terbuka. Kalau Ya. saat tunggu sini harus ada temannya, jangan sampai ditinggal. Oh iya iya. Itu bahaya tuh, gitu loh. Jadi saling menjaga lah. Oh iya saling Itu. menjaga. Oke. Tuh. Oke, untuk itu sudah paham ya saya. Nah, maka itu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi yang tadi itu Mbak apa tentang apa kan saya mendengar dan juga saya pun juga mendaki mungkin kan saya itu mendengar apa kadang ada yang diganggu terus ya seperti tadi ada yang dipanggil manggil-manggil terus apa gitu itu sih apa menurut Mbak Harsono itu karena faktor orangnya atau faktor emang di situ
apa lokasinya itu apa mistisnya terlalu mistis gitu atau Ya sama-sama. Memang itu tempatnya mistik. Kadang-kadang pendidikan orangnya itu kadang-kadang ngomongnya jorok. tergantung gitu ya? Tergantung orangnya. Gitu. Kadang-kadang ada yang ngepal, opo yang ini memang. Nah itu tidak boleh. Itu berarti menyombongkan diri. Tidak bisa. Kalau seumpama kasusnya gini Mbak, kasusnya saya itu merasa biasa aja gitu di situ, nggak ada pikiran apa-apa. Terus umpama setelah itu ada yang ganggu atau ada yang manggil atau gangguan Nggak apa gitu. usah. Jadi kalau tak ada yang manggil-manggil, memang bukan waktunya dan bukan temannya, ya diamkan aja. Nggak usah ditanggapin. Oh, nggak usah Kita ditanggap. jalan aja. Yang Oh. penting doanya kita tujuan sampai puncak selamat, pulang harus selamat. Itu kita kembalikan ke tujuan kita Iya, ya Pak? Oh, itu. oke. Oh iya, oke. Itu sudah paham saya. Jadi teman-teman kalau mendaki di Gunung Lawu ini umpama teman-teman, sebenarnya teman-teman itu padahal pikiranku sudah nggak ada apa-apa loh, saya nggak berpikir negatif loh, tapi kok saya diganggu seperti ini, ada suara seperti ini. Menurut dari pengalaman Mbah Harsono ini, wis nggak usah digagas gitu ya Mbah. Iya. Itu sudah kehidupan, Sudah biasa. sudah alam Iya, mereka. alam Kita mereka. punya tujuan sendiri. Jadi teman-teman itu apa, fokus tujuan teman-teman aja. Jadi teman-teman mau naik, ya udah naik aja. Kalau ada yang lain-lain, udah nggak usah digagas ya, dirokan. Nah, itu ya teman. Oke. Sama itu Mbak, saya mau tanya Mbak. Saya juga dengar itu ada kasus yang mendaki di Lawu itu kadang kalau apa ada yang diblasuke, padahal jalannya saya juga satu arah ini tapi kok tahu nyasar. Nah, maka itu sana itu banyak misteri. Yang sana yang sering menjalankan itu, yang sering menyatakan orang itu gangguannya cewek. Kadang-kadang anak muda, kadang-kadang orang tua. Itu. Jadi kita harus waspada. Wujud cewek Wujud, gitu. iya. Wujud. Ya seperti yang anak Jakarta. Malam-malam saya larang tidur di potika, dia diketahui katanya anak cewek pakai karier pendaki sendirian kan. Salah jam 12 malam enggak cewek sendirian kan enggak mungkin. Ya, Iya. itu. Betul sih Mbak. Kan enggak mungkin. Seberani apapun jam 12 malam sendirian enggak mungkin. Ya. Nah, dikira dia pacarnya mau dikejar, dia dipegang sama temen-temennya. Terus akhirnya bisa lolos sampai puncak. Dia pagi sampai puncak foto-foto, turun berbaris. Orang enam berbaris jarak 1 meter. Yang bilang pacarnya itu nomor 5. Dia ambil kok enggak tahu sih nomor 6 di mana. Nah, karena dia disebut dia ngaku pacarnya, ya sudah. Itu. Ya itu pencarian sampai setengah bulan baru ditemukan. Iya. Gitu. Oh iya. Berarti untuk apa? Kalau seumpama Mbak, seumpama saya ini ya Mbak, saya mengalami hal seperti itu. Sebenarnya kalau menurut pengalaman Bahar, soalnya saya belum pernah ya Mbak. Ya, gini Mungkin ya. pengalaman Bahar, pernah nggak sih Mbak? Kok kelihatannya itu saya lewatnya sini, tapi kok bukan sini, kayak diblasuk gitu. Iya. Pernah gitu enggak? Kalau orang dulu mengatakan kalau di bukit itu apa ya, dikatakan melangkahi oyot mimang. Ya memang oyot mimang nggak kelihatan, terpendam. Ayat memang itu. Oyot ya seperti oyot nih pohon itu, pohon oyot memang itu. Oh. Kadang sering belakang itu misterinya. Tapi saya mohon semua rekan-rekan yang sering mendaki, seandaikan Anda tersesat, jangan panik.
tidak pulang sampai jadi pencarian. Tidak usah panik. Kamu kalau bisa membuat api unggun, tapi jangan dikeluarkan apinya, cuma asapnya aja. Asapnya ya. Jadi untuk pencarian mudah. Oh. Gitu. Atau naik pohon yang tinggi, mana ada rumah ya itu untuk sasaran bisa juga. Itu pendakian orang pengalaman harus gitu. Jangan panik. Kalau panik malah susah. Berarti tiap pendaki itu kalau menurut Mbak Harsono itu wajib bawa korek itu ya Mbak? Iya itu wajib, ya, memang itu harus. Jadi bukan untuk bakar-bakar tapi untuk jagani itu jaga ya Mbak, kalau sesuatu. Seandainya kamu kedinginan di jalan bisa buat api unggun. Cuma nanti kalau tidak bisa membuat api unggun, kalau mau ditinggal harus dimatikan dulu. Jangan ditinggal. Harus mati, benar mati. Saya gejala nanti kejadian kebakaran seperti dulu mati 5 itu, kebakar Ya, itu. Lah ya. itu. Karena dia bikin api unggun, akhirnya nyaut cuket, terbakar ke kuping gini tidak bisa lari. Nah itu masih pendaki bodoh itu. Pendaki bodoh benar. Karena apa ya dek? Seandainya kan kamu ke kuping api, itu nggak usah panik. Tari ranting ya ada daunnya digeblok sama jalan, aman. Oh iya iya iya. Atau saya kalau udah mau sesak nafas, kaos atau layar atau teken air buat tutup mulut sama jalan. Itu. Nah kan takut ya udah ke kuping gini apa? Kemampuan Anda seberapa? Iya, iya. Nah itu loh. Itu berarti kan pendaki goblok kayak cara gitu itu. Itu yang kita ketahui. Jadi saya pendalaman di alam itu memang begitu. Oh iya. Baik ya teman-teman, saat ini kita mendapatkan tip yang sangat bagus ya dari Mbah Harsono ini, dari pengalamannya melanglang buana di Gunung Lawu ini. Jadi kalau teman-teman merasa kok kelihatannya aku ini tersesat ya, sebenarnya jalannya cuma satu ini tapi kok kelihatannya nggak nyampe, atau mungkin merasa benar-benar sadar, wah aku ini saat ini tersesat ini. Nah jadi teman-teman nggak usah panik ya, teman-teman nggak usah mengeluarkan banyak tenaga harus ke sana ke sana ke sana. Berhenti Mungkin dulu. nggak perlu seperti itu. Jadi Berhenti untuk dulu. caranya dari Bahar, teman-teman berhenti dulu. Nah teman-teman buat api unggun di situ ya, tapi bukan apinya yang nyala. Jadi dikeluarkan Keluarkan asapnya asapnya. aja. Jadi untuk pencarian akan lebih mudah. Nah, itu ya teman-teman. Sama tadi apa ya? Tadi rodok lali. Karena begitu banyak ya apa untuk misteri yang ada di Gunung Lawu ini, dan juga sebenarnya himbauan-himbauan yang sudah diberlakukan di base camp harus gini itu juga banyak sekali dilanggar ya sama pendaki-pendaki itu. Jadi harus mengupas yang mana itu mungkin terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ini saya mengupas untuk poin-poin pentingnya aja ya yang menurut saya itu tentang pendakian di Gunung Lawu. Nah sama itu Mbak Har, apa saya mau tanya untuk kasus yang sering apa kasus yang meninggal di Gunung Lawu itu Mbak Har, yang pendaki yang meninggal gitu, itu kalau menurut Mbak Har itu dia meninggal di situ itu pengamatannya Mbak Har itu meninggalnya secara alam gaib atau bisa dijelaskan secara ilmiah kesehatan gitu Mbak? Ya itu tergantung orangnya. Kalau meninggal di bukit itu tergantung orangnya. Soalnya banyak orang itu melanggar larangan-larangan. Ya, kadang-kadang dikatakan dulu ya, tahu saya itu enggak Demak, Tuban, Cepu enggak boleh gini. Masalahnya apa? Itu harus ditebak. Ya. Kadang-kadang banyak yang melanggar, ini jarang tapi nekat. Atau dia faktor sakit juga bisa.
faktornya dia tidak percaya diri juga bisa. Jadi bermacam-macam kalau meninggal di sana itu. Gitu. Jadi enggak tentu itu sakit enggak, kadang-kadang melanggar apa gitu, larangan nekat, ya itu. Dan saya terjadi ulang kali, bukan 1 kali 2 kali, berapa puluh kali sampai udah bisa dihitung menolong orang itu. Dulu ada pendaki, ya bukan pendaki ya orang ritual sebetulnya, orang bertiga. Akhirnya yang satu tidak mampu ditinggal. Maka badai, hujan besar. Akhirnya lapor, kita cari sampai berapa jam baru ketemu. Dioperasi sampai barangnya dibuangi semua. Tinggal baju aja yang dipakai. Sampai enggak kelihatan, mata itu enggak tahu. Selalu dioperasi. Ya gimana? Akhirnya kita ambil, kita bawa ke Argo Dalem, teman-temannya tidak mau bantu, ya kita ngamuk, karena kita nolong malah ditolong mah gitu, langsung kita amuk. Nah dia bilang, saya yang suruh, yang siapa yang nyuruh kamu, yang kamu bisa tanggung jawab enggak? Nah cuma kan jangan saling menggunakan yang barang tidak kelihatan, bahaya itu. Kalau belum tahu, benar-benar tahu. Nah kalau tahu kamu bisa menguasai, silakan. Kalau tidak tahu, jangan sekali-kali menggunakan nama leluhur. Oh, nggak bisa. Karena wilayahnya juga udah lain-lain. Udah lain ya Pak. Oh, jadi soal apa pendaki ataupun orang yang meninggal di Gunung Lawu itu faktornya ada banyak ya Pak. Banyak, mungkin karena faktornya banyak. Kelakuan dia sendiri. Ya, dia tidak percaya dan sebagainya. Banyak sekali faktornya. Yang sakit ya juga ada. Gitu. Gitu. Oke, sama itu Mbah Hat. Ini apa? Mungkin setiap pendaki itu mempunyai pengalaman sendiri-sendiri ya Mbah Hat. Nah, mungkin Mbah Hat juga memiliki pengalaman sendiri. Ini saya mau berbagi pengalaman saya sendiri ya Mbah Hat. Nah, pengalaman saya itu gini Mbah Hat. Saat saya naik di Lawu itu, saya waktu itu naik lewat basecamp Cemoro Sewu Mbah Hat. Nah, sudah Cemoro Sewu kira-kira di pos 2 pertengahan itu saya sempat ngecamp di situ Mbah Hat. Nah, setelah saya ngecamp kira-kira jam 10 malam. Nah, setelah saya ngecamp, saya itu 10 malam itu saya istirahat. Nah, setelah saya istirahat, kira-kira pukul 1 itu saya keluar. Saya keluar mau bikin kopi karena mau persiapan mau lanjutkan lagi. Nah, setelah saya keluar itu, padahal di dalam tenda itu perasaan saya itu saya nggak tidur waktu itu. Pengen cepet-cepet naik, ya udah tak buat istirahat. Setelah saya keluar itu kok tahu-tahu ada kakek-kakek di situ gitu loh Mbak. Nah, kalau tadi yang dijelaskan Mbah Hat tadi kan kebanyakan yang diganggu di situ itu kan perwujudannya seorang cewek ya Mbak. Iya, kalau Jawa Timur, Jawa Tengah cewek banyak. Nah tadi, nah waktu itu saya keluar perasaan tadi nggak ada orang di sini. Sebelah tenda saya itu nggak ada krusek-krusek bunyi apa. Kok tahu-tahu ada kakek-kakek di situ, dia mendirikannya bukan tenda tapi flashit gitu ya Mbak. Nah ya udah, saya juga nggak ada pikiran apa gitu. Kok kita ini mau ini tadi kapan datangnya? Wah ya udah, saya nggak pikiran itu, saya masak kopi biasa, ya udah ngobrol biasa. Mau naik, iya bentar. Udah ngobrol biasa. Terus setelah itu, setelah bikin kopi, ya saya itu ngobrolnya biasa Mbak. Terus kakek-kakeknya itu ngomong, saya tak istirahat dulu bentar, nanti juga mau naik. Oh ya Mbah, ya ini saya cuma bikin kopi dah, habis ini istirahat Mbah. Oh ya. Nah itu saya habis ngobrol biasa. Terus saya masuk lagi ke tenda. Itu sekitar pukul 2-an itu. Terus saya juga nggak tidur waktu itu. Soalnya Mbah itu mau takjak masuk ke dalam tenda itu nggak usah, saya udah nyaman di sini, udah
udah enak di sini gitu katanya. Ya udah saya masuk ke tenda, kira-kira 3:30 itu saya bangunin teman saya, yo naik. Itu tadi ada barengannya, mbah di depan itu. Oh iya toh, yos yo bareng ya udah. Saya keluar tenda itu udah nggak ada. Nah ya, itu. Ya itu dari tempat misteri-misteri ya gitu itu. Kadang-kadang kalau lewat Temorosewu itu pos 1 ya sering ganggu. Oh. Pos 3 juga sering ganggu. Nah pos 2 mah enggak apa-apa. Oh, pos 2 enggak apa ya? Apa nomor 3. Pos 3 itu sering ganggu. Yang sering ganggu pos 1 sama pos 3 itu ya. Nah, nanti sampai atas itu di pos 5 itu juga sering bingung kan. Itu. Karena itu kan tempatnya banyak, tadi Pawon Sewu, Iya. Tumurjono Tundro, Trogo Inten, Guas Golo-Golo, Trumbu Sayur, banyak. Jadi kadang dia itu sering belok di tempat itu. Jadi sebenarnya kita mau lurus jadi belok situ. Ya, itu loh. Sebenarnya niatnya emang mau lurus tapi kok terpengaruh gitu ya, Mbak? Nah itu kan ya seperti penggangguan jiwa kan, dari pikiran kita jadi oh kok sering ini ya itu mengatakan itu. Oh, Nah kan ya gitu tujuan saya itu kalau mendaki malam atau yang apapun ya mendaki Gunung Lawu harus hati-hati dan sopan santun, bicaranya harus dijaga, jangan sembarangan ngomong, jangan banyak maju lah itu banyak sekali kalau larangan ya itu ya kadang-kadang anak muda kadang-kadang mengandalkan kekuatan fisik belum bisa nggak bisa kamu mengandalkan fisik nggak bisa ada masanya ya Mbak, Iya. enak apa sih gitu ya iya Mbak? cuma orang kan ada apa sih lah Iya. itu Iya. nggak bisa Oke, itu tadi sedikit obrolan saya dengan Mbah Harsono ya mengenai apa pendakian, baik itu tip gimana mendaki Gunung Lawu, persiapan apa dan apa yang harus ditaati, dan tentang sedikit mitos yang ada di situ, dan untuk apa mungkin semuanya ini kalau saya rangkum itu tergantung dari pribadi kita ya Mbak. Iya. Jadi tujuan kita itu kalau kita mau mendaki gunung ya sebelumnya kita harus persiapkan dahulu ya Mbak untuk Iya, fisik harus. kita, barang bawaan dan kesiapan rombongan itu dipersiapkan ya Mbak. iya Nah, dan untuk pendakiannya kembali lagi dikembalikan diri kita tujuannya itu mau kemana. Kalau kita mau ke puncak, kita mau dengar suara apa atau gimana yang kelihatannya kurang wajar, ya udah hiraukan aja. Soalnya kita kembalikan ke tujuan kita, karena tujuan kita itu gimana, yang akan membawa kita selamat atau enggak, diganggu atau enggak gitu ya Mbak. iya Itu ya? itu tergantung diri kita Tergantung sendiri. diri kita ya Mbak. Ya. Jadi kalau kamu pendakian apa adanya, sopan santun dan sebagainya, perlengkapan semua siap, insya Allah bisa sukses. Tapi kalau cuma mengandalkan kesombongan, ya maaf saya nggak mungkin bisa. Itu. Ya. Soalnya kebanyakan anak muda itu kesombongannya di duluan. Anak pendaki mesti gitu. So, udah berapa kali sini, belum tentu bisa. Mbah pun sendiri. Saya udah ngaku 50 tahun, tapi namanya orang tidak bisa. Mendaki lagi saya andalkan masih mampu, tapi belum tentu Oh, mampu. Ya, namanya orang itu ada apa sih ada. oh iya. Ya Nggak pernah mungkin. juga itu Mbak. Jadi meskipun sang mendaki udah 3 kali, udah Udah berapa berapa kali? kali ya? bukan jaminan itu. Nggak ya, ada Mbak. jaminan. Oh, iya.
bukan jaminan. Jadi yang terpenting adalah keselamatan ya teman-teman. Yang penting Jadi meski keselamatan. teman-teman itu udah, wah aku pernah naik sendirian dari base camp manapun, udah sekian kali naik di Lawu, udah udah lupa saya mau naik di Lawu udah berapa kali. Ternyata itu bukan jaminan ya teman-teman. Nah, yang menjamin keselamatan teman-teman itu adalah kesiapan dan juga kesadaran dan tujuan kesopanan di tempat itu ya Mbak. Iya. Ya. Dan itu tadi cerita pengalaman saya dan juga yang kita dapat ambil dari Bahar, yang bagi saya pribadi itu sangat berguna sekali ya teman-teman, buat buat kedepannya nanti kalau saya mendaki gunung, kalau saya menemui hal seperti ini, oh saya ingat pesannya dari Mbah Harsono waktu itu sangat berguna sekali bagi saya. Dan sekarang saya ganti tanya sama Mbah Har, ini selama Mbah Har itu lebih dari 50 tahun berada di Lawu ini, dan begitu juga Mbah Har banyak sekali mempunyai pengalaman, mencari ini orang yang hilang, membantu orang yang kecelakaan waktu pendakian, atau tentang hal-hal misteri-misteri itu. Mungkin saya tanya sama Mbah Har, mungkin hal yang paling yang paling berkesan buat Mbah Har itu tentang apa gitu loh Mbah, tentang yang misteri itu tadi, atau penyelamatan orang, atau tentang... Kalau saya pribadi itu, kita tuh ingin menyelamatkan orang ya. Jadi orang kecelakaan apapun, kalau seperti saya dikasih tahu pasti dia datang ya. Tapi kalau waktu saya tugas di situ di Gunung Lawu ya, kita harus mau tidak mau harus kita kerjakan gitu. Dan orang berapa kali, orang ratusan orang, akhirnya ada yang mau meninggal dan sebagainya, bisa kita atasi semua gitu. Ya alhamdulillah bisa kita atasi semua lah, bisa selamat gitu. Cuma ya itu orang-orang kebanyakan kesombongannya itu selalu diegoiskan. Janganlah, kesombongan tidak boleh. Seperti Mbah sendiri tidak boleh sombong, aku nang-nang 50 tahun aku sebenarnya tidak bisa. Namanya orang pakai apes, tidak bisa. Belum tentu saya itu terus melanjutkan sekarang harus gini, tidak bisa. Ya kita mau sama yang kuasa, cuma mohon kita diberi keselamatan dan kesehatan dan segalanya sampai sekarang ini masih mampu. Oh iya. Jadi yang saya dapat ambil dari Mbah Har, untuk yang paling berkesan di Mbah Har ya selama ini dalam menyelamatkan orang, dalam dia menelusuri jalur-jalur di Gunung Lawu ini, yang dapat saya ambil itu kesannya Mbah Har itu di sini dapat gimana atau cara mengatasi kesombongan itu ya Mbah Har. Iya, itu menaklukkan kesombongan itu ya Mbah Har. Yang membuat Mbah Har nyaman di sini itu gitu ya Mbah. Dulu ada orang luar sombong, misalnya ada internasional pendakian di mana saja, akhirnya di atas tidak bisa apa-apa, jatuh. Yang nolong siapa? Ya saya. Gimana? Dia senior pendaki. Begitu. Tidak bisa, jandakan tidak bisa. Yang penting kalau pendakian itu minta selamat sampai tujuan, sampai pulang ke rumah kumpul keluarga lagi. Nah, harus jaga kesopanan. Itu tadi obrolan tentang kesannya Mbah Har. Mungkin saya minta satu lagi Mbah Har, untuk pesan Mbah Harsono ini kepada para pendaki ini. Mungkin saya minta pesannya yang paling penting, pesan terakhir Mbah Har, mungkin bukan terakhir ya Mbah, mungkin pesan yang harus diingat gitu untuk pendaki ini biar
pendakiannya lancar, juga tidak ada gangguan, dan pendakiannya juga memberi kesan baik ya Mbak, buat baik itu yang ada di yang di sekitar situ, yang nggak kelihatan mata ini. Nah, baik saat pulang nanti juga nggak ada gangguan apa-apa, juga memberikan kesan yang baik buat orang luar sana kalau di Lawu ini pendakiannya sebenarnya itu gimana? Sebenarnya pendakiannya baik-baik saja, dan juga Lawu ini indah gitu loh Mbak. Mungkin untuk pesannya Mbak Har untuk para pendaki. Kalau pesan saya yang paling penting gitu Mbak. Sama saudara-saudara kami di tanah Jawa. Saya pesan kalau pendakian bukan di Lawu saja, di mana saja bukit yang kamu tuju harus memberi kesopanan. Harus permisi dulu, tanya permisi dengan leluhur atau yang dijaga di situ. Ya kita mendakikan gitu, jangan mencari keselamatan. Jadi jangan mengandalkan kesombongan, kamu gini tidak boleh. Kesopanan itu penting, permisi harus penting, lebih penting dulu permisinya. Izin sama yang di situ, atau yang kelihatan atau yang tidak kelihatan harus minta izin ya, minta doa restu supaya selamat sampai tujuannya ya. Oh iya, oke, terima kasih banyak Mbah Har atas pengalamannya, atas apa yang dipesankan selama obrolan ini tadi. Nah, jadi demikianlah teman-teman untuk perjalanan saya saat ini bersama Mbah Harsono. Kiranya apa yang menjadi obrolan kami saat ini boleh berguna ya buat teman-teman, dan boleh menjadi bekal teman-teman untuk menemani hobi teman-teman, ataupun menemani pengalaman teman-teman jikalau teman-teman saat mendaki gunung. Dan mungkin apa yang kita obrolkan saat ini tadi berlakunya tidak hanya di Gunung Lawu saja ya Mbak, mungkin ya, semua semuanya. gunung sama ya Mbak. Iya, iya. Yang penting kesopanan. Seandainya kita mau masuk ya harus permisi, jangan gacor nonong. Ya kamu tak andaikan datang tempat saya, kamu tahu-tahu masuk rumah ya pasti kita sapa. Kamu siapa kan gitu. Ya kalau permisi, lah itu kan lain. Ya gitu loh. Iya. Ya, jadi cuma jaga kesopanan itu harus ada. Jangan sembarangan, wah ngomongin ini jangan. Ya, gitu. Ya, oke. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai selesai, dan kiranya dapat berguna buat perjalanan teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di perjalanan saya selanjutnya. Terima kasih, Mbah Har. Iya, monggo.